warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Elenta Burstupu dengan NPM 2412011370. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pengangkutan niaga jalan. Subjek hukum pengangkutan adalah pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan pengangkutan jalan. Dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang pertama yaitu ada pihak pengangkut. Pengangkut adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa angkutan umum di jalan dengan kendaraan untuk mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua yaitu ada pihak penumpang. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan umum di jalan dan wajib membayar biaya yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada pihak pengirim. Pengirim adalah orang atau badan yang menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum untuk dikirim ke tempat tujuan. Yang keempat yaitu pihak penerima kiriman, yaitu adalah pihak yang berhak menerima barang yang dikirim oleh pengirim melalui perusahaan angkutan. Sedangkan pihak berkepentingan atau perusahaan penunjang yang pertama yaitu perusahaan ekspedisi muatan, badan usaha yang mengurus pengiriman barang termasuk pengaturan dokumen, penyimpanan, dan penyerahan barang kepada pengangkut. Yang kedua yaitu perusahaan agen perjalanan, yaitu badan usaha yang menyediakan jasa pemesanan tiket, perjalanan, dan pelayanan penumpang angkutan jalan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan muat bongkar, perusahaan yang melakukan kegiatan memuat dan menurunkan barang dari kendaraan angkutan. Status subjek hukum pengangkutan yaitu sebagai orang perseorangan atau badan hukum atau perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan. Yaitu objek hukum pengangkutan. Objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengangkutan jalan. Yang pertama yaitu ada alat pengangkut. Nah, alat pengangkut itu biasanya bus, mobil penumpang umum, truk, dan kendaraan muatan. Sedangkan yang kedua yaitu ada muatan. Muatan adalah barang atau penumpang yang diangkut ke tempat tujuan. Yang ketiga yaitu biaya angkutan. Biaya angkutan ini adalah sejumlah uang yang dibayar penumpang atau pengirim barang sebagai ongkos angkut. Dan yang terakhir ada dokumen angkutan, yaitu berisi surat muatan, tiket penumpang, surat jalan, resi, atau dokumen lain sebagai bukti pengangkutan. Nah, undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan niaga jalan yaitu setelah disebutkan yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek dalam pengangkutan niaga kapal laut. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pihak-pihak tersebut terdiri dari pihak pengangkut, yaitu perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan di perairan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 bahwa kegiatan angkutan laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Pihak penumpang, yaitu orang yang menggunakan jasa laut. Hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut dibuktikan dengan karcis penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat 2. Kemudian, ada pihak pengirim, yaitu pihak yang menyerahkan barang kepada pengangkut untuk diangkut ke tempat tujuan. Pengangkut wajib mengangkut barang yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan sesuai Pasal 38 Ayat 1. Selanjutnya ada pihak penerima kiriman, yaitu pihak yang berhak menerima barang di tempat tujuan berdasarkan dokumen muatan. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang sesuai dengan jenis dan jumlahnya ditegaskan dalam Pasal 40 Ayat 2. Dengan demikian, hubungan hukum antara pihak dalam pengangkutan laut dibuktikan melalui dokumen. Dokumen pengangkutan berupa karcis penumpang dan dokumen muatan. Ini terdapat pada Pasal 38 Ayat 2. Kemudian, pihak penunjang pengangkutan. Selain pihak utama, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan sebagai perusahaan penunjang yang berfungsi memperlancar kegiatan pengangkutan laut. Berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Usaha jasa terkait meliputi perusahaan ekspedisi muatan atau jasa kepengurusan teleportasi, pasal 31 ayat 2 huruf B. Perusahaan agen pelayaran atau keagenan kapal, pasal 31 ayat 2 huruf C. Kemudian perusahaan muatan bongkar, pasal 31 ayat 2 huruf A. Pihak-pihak tersebut merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengangkutan laut. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 bahwa usaha jasa terkait dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. Kemudian yang ketiga, status subjek hukum pengangkutan. Status subjek hukum pengangkutan menunjukkan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam kegiatan pengangkutan laut, yaitu pihak pengangkut berbentuk badan usaha sesuai pasal 8 ayat 1, kemudian pihak penumpang atau perseorangan sebagai pengguna jasa, kemudian pihak pengirim dapat perseorangan atau badan usaha implisit dalam hubungan perjanjian pengangkutan pasal 38 ayat 1. Selanjutnya, pihak penerima kiriman yaitu dapat perseorangan atau badan usaha terkait dokumen muatan pasal 40 ayat 2. Selanjutnya, pihak penunjang pengangkutan badan usaha sesuai pasal 32 ayat 1. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, terdapat pembagian yang jelas antara pelaku usaha, pengangkut, dan perusahaan penunjang, dan pengguna jasa atau penumpang, pengirim, dan penerima. Pembagian ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Egiska Barimbing dengan NPM 24120111378. Dalam hukum pengangkutan niaga kapal laut, objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam proses perpindahan barang maupun penumpang melalui jalur laut. Tujuan utamanya adalah menjamin agar kegiatan pengangkutan berlangsung secara aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Objek pertama adalah pengangkut, yaitu kapal. Kapal merupakan sarana utama dalam pengangkutan laut yang digunakan untuk membawa barang maupun penumpang. Menurut Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga mekanik, angin, atau energi lainnya. Dalam kegiatan niaga laut, kapal yang digunakan dapat berupa kapal barang, kapal penumpang, kapal tanker, kapal kontainer, maupun kapal feri. Kapal tersebut wajib memenuhi syarat keselamatan dan kelautan agar dapat beroperasi secara sah. Objek kedua adalah muatan, yaitu barang dan penumpang. Barang yang diangkut dapat berupa hasil perdagangan, bahan baku industri, kendaraan, maupun barang ekspor dan impor. Sedangkan penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan laut dengan membayar ongkos perjalanan. Pengangkut memiliki kewajiban menjaga keselamatan muatan sejak diterima hingga sampai di tujuan. Objek ketiga adalah biaya angkutan. Biaya angkutan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengirim barang atau penumpang kepada pengangkut sebagai imbalan atas jasa pengangkutan. Dalam pengangkutan, barang dikenal dengan istilah freight, sedangkan untuk penumpang disebut tarif angkutan. Besarnya biaya ini ditentukan berdasarkan berat barang, jenis muatan, jarak tempuh, dan jenis kapal yang digunakan. Objek keempat adalah dokumen angkutan. Dokumen ini menjadi bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengguna jasa. Contohnya adalah konosomen atau bill of lading, manifest kapal, tiket penumpang, dan surat muatan kapal. Dokumen ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa atau kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa objek hukum pengangkutan niaga kapal laut terdiri dari alat pengangkut, muatan biaya angkutan, dokumen angkutan. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang aman, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Zahirah dengan NPM 2412011-426. Kali ini saya akan membahas tentang objek dan subjek pengangkutan kereta api dalam perspektif hukum di Indonesia. Pertama, kita bahas dulu sumber hukumnya.
Pertama, kita bahas dulu tentang sumber hukumnya. Pengangkutan kereta api di Indonesia memiliki dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan perkeretaapian, termasuk pengangkutan penumpang dan barang. Selain itu, terdapat juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita sebut dengan KUHD yang mengatur perjanjian pengangkutan secara umum dalam kegiatan niaga. Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjadi dasar karena mengatur tentang perikatan atau hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian. Dan tentu saja ada pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur secara teknis. Selanjutnya kita masuk ke objek pengangkutan kereta api. Objek pengangkutan kereta api pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penumpang dan barang. Yang pertama, penumpang. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa kereta api berdasarkan perjanjian pengangkutan yang biasanya dibuktikan dengan tiket. Penumpang memiliki hak seperti mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan juga ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengangkut. Yang kedua, barang. Barang di sini mencakup segala jenis muatan, yaitu diangkut menggunakan kereta api baik barang umum maupun barang khusus yang memerlukan penanganan tertentu. Dalam pengangkutan barang, terdapat perjanjian antara pengirim dan pihak pengangkut yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.